bijak, dan cerdas. Rekan dokter, prebiotik dalam makanan fermentasi bermanfaat bagi kesehatan. Selain memperbaiki fungsi pencernaan, makanan ini juga bermanfaat bagi kekebalan tubuh, kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan mengurangi resiko kanker, serta memperbaiki suasana hati. Salah satu minuman prebiotik yang sudah terkenal dan digemari masyarakat Indonesia adalah Yakult. Berbagai manfaat juga dihadirkan oleh Yakult. Apa saja manfaat meminum Yakult? Kita akan berbincang bersama dengan pimpinan Direct Sales Cabang Bekasi, Pak Kamaludin, dan juga pimpinan Yakult Lady Cabang Bekasi 3, Pak Himawan, yang sudah hadir melalui aplikasi Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Kabar sehat ya, Pak Kamaludin ya? Alhamdulillah sehat. Kita juga masih menunggu Pak Himawan ini untuk bergabung melalui aplikasi Zoom ya. Jadi sayang sekali nih belum bisa hadir melalui studio Radio Dakta. Mudah-mudahan ke depan Pak Kamaludin dan juga Pak Himawan bisa langsung datang ke studio Radio Dakta. Amin. Baik, Pak Kamaludin mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Yakult. Tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai minuman prebiotik. Mungkin bisa dijelaskan secara lengkap Pak, apa itu Yakult? Baik, terima kasih Pak Ardi. Sebelumnya saya mau sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Dakta. Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi yang sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi yang cerah ini kami dari tim Yakult ya ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang manfaat ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan produk kita atau berhubungan dengan probiotik. Ya, di sini Yakult. Jadi tadi Pak Ardi bertanya ya. Bisa diulang Pak Ardi? Terkait dengan Yakult, Pak. Produk Yakult mungkin bisa Pak Kamaludin jelaskan ini. Oh ya, baik. Yakult ini adalah minuman ini ya, internasional dari Jepang. Jadi minuman yang berkualitas internasional dari Jepang, Pak Ardi. Di mana dalam setiap botol Yakult itu terkandung 6,5 miliar bakteri baik Lactobacillus casei shirotase hidup ya, yang mampu mencapai hidup sampai ke dalam usus kita dan terbukti bermanfaat. Seperti itu mungkin Pak Ardi. Artinya memang Yakult minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kita juga harus menjaga kesehatan. Terkait dengan sejarahnya Pak, bagaimana sebetulnya Yakult ini bisa ditemukan? Tadi Pak Kamaludin juga menjelaskan bahwasanya memang ini ditemukan di Jepang begitu ya. Mungkin Pak Kamaludin bisa jelaskan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Jadi kalau Yakult ini sejarahnya itu ya pertama kali ditemukan bakteri Yakult ini oleh Dr. Minoru Shirota itu pada tahun 1930. Ya, berhasil menemukan bakteri Lactobacillus casei shirotase yang ternyata bermanfaat melawan bakteri-bakteri jahat yang bersarang di usus manusia. Jadi berkat jasa beliau, kemudian dikenal dengan nama Lactobacillus casei shirotase. Jadi usaha kerasnya ini kemudian dilanjutkan untuk menciptakan Yakult, berasal dari bahasa Esperanto atau Jahurto. Pada tahun 1935, sebuah minuman susu fermentasi yang sekaligus pelopor era probiotik yang diperuntukkan bagi kesehatan semua orang. Ya, jadi ditemukan di Jepang oleh Dr. Minoru Shirota. Baik. Jadi ini ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, seorang mikrobiologi dari Universitas Kyoto, Jepang ya Pak ya, di tahun 1990, menemukan bakteri baik, dan juga ini mendirikan yakulthonsa.co.ltd ya, sehingga bisa dipasarkan di Asia, Amerika, Australia, dan juga Eropa. Nah untuk di Indonesia sendiri, Pak Kamaludin, mungkin bisa dijelaskan ini untuk produksinya maupun juga sejak kapan
Yakult diproduksi di Indonesia? Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Yakult di Indonesia sendiri itu sudah masuk di tahun 1991. Jadi 1992 itu mulai dipasarkan. Untuk kondisi pabrik kita sekarang ini ada 2 pabrik, yaitu di Sukabumi, yang kemudian pabrik yang satunya lagi ada di Mojokerto, Surabaya. Ya, jadi yang di Sukabumi itu di Desa Pesawahan, Cicurug, Sukabumi. Jadi tahun 1992 mulai dipasarkan Yakult di Indonesia, membantu ikut mensehatkan masyarakat Indonesia ya. Seperti itu Pak Ardi. Baik, kita juga sudah tersambung ini dengan Pak Himawan selaku pimpinan cabang Bekasi 3. Assalamualaikum Pak Himawan. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan Dakta. Selamat pagi Bapak. Baik, kabar sehat ya Pak Himawan ya. Ini baru bisa Alhamdulillah. bergabung ini melalui Mohon maaf saya terlambat ya. dalam perbincangan kita. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kamaludin ya berkaitan dengan soal sejarah dari Yakult, apa itu Yakult sendiri. Nah, kalau dari Pak Himawan mungkin bisa dijelaskan Pak berkaitan dengan produksi Yakult. Tadi disebutkan bahwa memang sudah ada 2 pabrik ya di wilayah Cicurug, Sukabumi dan juga Mojokerto. Untuk produksinya sendiri sejauh ini bagaimana Pak? Oke baik, terima kasih. Untuk produksi di pabrik Yakult Mojokerto ya itu mulai berproduksi pada bulan tahun 2014 ya. Kalau produksi Yakult yang di pabrik Sukabumi itu sudah mulai sejak tahun 1991 begitu Pak. Berapa untuk produksinya setiap hari Pak? Pak Himawan? Ya, ya. Untuk produksinya setiap hari ada berapa kalau untuk di pabrik Sukabumi dan juga Mojokerto? Mohon maaf, saya sepertinya ada gangguan sinyal nih ya. Baik. Bisa disampaikan oleh Pak Kamal, maaf. Silakan Pak Kamaludin. Untuk produksinya di Cicurug, Sukabumi dan juga di Mojokerto, kalau setiap harinya ada berapa Pak? Baik, terima kasih Pak Ardi. Kalau untuk secara produksi itu memang kita lebih rincinya kurang begitu paham ya. Tapi untuk penjualannya sendiri, ini untuk di Yakult Indonesia ini kita di bulan kemarin, kita bulan April ya, kita bisa mencapai 8 juta botol per harinya. Begitu Pak Ardi. Jadi untuk di Indonesia ini, kita perkembangan Yakult di Indonesia ini kita mempunyai 2 sistem distribusi. Pak Ardi, yang pertama sistem distribusi Yakult Ledi, di mana pemasaran Yakult melalui Yakult Ledi ini dipasarkan ke rumah, ke kantor, ke sekolah, ke ruko, pasar, toko yang bukan milik direct sales ya. Jadi yang satu bagian lagi itu sistem direct sales. Jadi sistem direct sales ini yang menjamin ketersediaan Yakult ada di supermarket, minimarket, toko, warung-warung, restoran, dan gerai-gerai lainnya. Tentunya kita kirim dengan kendaraan berpendingin khusus. Ya. Seperti itu Bang Ardi. Jadi kalau untuk supermarket memang dilakukan atau juga dikirim melalui truk-truk yang memang ini cukup steril dan juga bisa ini Pak ya, bisa agar tahan lebih lama ya Yakultnya ya Pak ya? Iya, ya, kita jamin untuk kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Baik. Berbicara mengenai produk Yakult yang memang ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan, salah satunya adalah usus begitu ya, dengan minum Yakult tiap hari agar usus kita juga semakin sehat dan juga membuat kita lebih bahagia. Tadi sudah disebutkan bahwasanya memang ada sebanyak 7 juta botol yang dipasarkan di seluruh Indonesia, di Nusantara ini. Artinya memang sangat-sangat laku dan juga minat masyarakat untuk meminum Yakult ini sendiri juga sangat-sangat besar. Nah, berkaitan dengan manfaat untuk minum Yakult sendiri, mungkin Pak Himawan bisa menjelaskan, Pak. Kan kemarin juga kita
melaksanakan Idul Fitri begitu ya, mungkin banyak juga nih makanan-makanan yang kurang sehat. Nah, bagaimana sebetulnya Yakult ini bisa menghindari dan juga meminimalisir dampak-dampak dari makanan-makanan yang kurang sehat? Oke, baik, terima kasih. Yang jelas Yakult ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan pencernaan. Botol Yakult berisi lebih dari L-kasesilotastrin gitu. Nah, manfaat Yakult yang pertama adalah mencegah gangguan pencernaan. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah bakteri berguna dalam usus kita. Yang ketiga adalah menekan pertumbuhan bakteri jahat ya itu dalam usus kita. Yang keempat adalah mengurangi racun dalam usus kita. Yang kelima adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, hubungannya dengan kondisi kita yang kemarin melakukan ada acara perayaan Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak sekali makanan-makanan yang tentunya enak-enak ya, yang gurih, yang manis begitu ya, ya. Ya seperti itu mempunyai kecenderungan yang kurang baik ya, karena ada yang mengandung kolesterol ya, pemanis itu akan menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan kita. Oleh sebab itu ya penting sekali bagi kita untuk menjaga kadar kolesterol ya tetap seimbang, sehingga dengan membatasi kondisi seperti itu ya itu kondisi kesehatan kita akan menjadi baik gitu. Karena makanan berlemak selain porsinya makanan juga banyak gitu ya, itu akan menyebabkan kurang baiknya kondisi pencernaan kita gitu ya. Baik, jadi memang dengan minum Yakult kesehatan kita akan lebih terjaga dan juga menjaga kita dari penyakit-penyakit yang memang ini diakibatkan karena konsumsi kita sendiri begitu ya, seperti penyakit kolesterol dan juga sebagainya. Nah, berkaitan dengan penyakit-penyakit lain seperti penyakit sembelit yang memang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana sebetulnya Yakult ini bisa mencegah dan juga mengobati penyakit sembelit, karena memang ada zat-zat yang terkandung di dalamnya, yakni Lactobacillus casei atau LCS. Mungkin Pak Kamaludin bisa menjelaskan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Sebelumnya saya sampaikan dulu ya, manfaat dari Yakult itu ada banyak. Jadi beberapa poin manfaat dari Yakult itu. Yang pertama itu meningkatkan jumlah bakteri baik. Yang kedua menekan jumlah bakteri jahat. Kemudian yang ketiga membantu mengurangi racun di dalam tubuh. Manfaat yang keempat itu membantu meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Dan yang selanjutnya itu membantu mencegah gangguan pencernaan. Jadi manfaat dari Yakult itu cukup banyak ya. Jadi di kondisi seperti yang disampaikan Pak Himawan tadi, ya, apalagi di kondisi Lebaran ini, memang sangat kita anjurkan ya untuk rekan-rekan data, Pak Ardi juga ya, untuk selalu bisa mengkonsumsi Yakult setiap harinya. Jadi tidak jarang juga ya masyarakat kondisi sekarang ini mengeluh ya gangguan pencernaannya di sistem pencernaannya seperti kesulitan BAB ataupun sembelit ya. Nah, hal itu kira-kira mengapa ya? Mungkin seperti itu ya Pak Ardi ya. Jadi sembelit atau konstipasi sendiri merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar. Ia mengalami sembelit biasanya BAB itu kurang dari 3 kali ya dalam seminggu, artinya dia nggak rutin, sehari itu sekali atau 2 kali ya, itu kondisi yang baiknya. Tapi banyak kondisi pemirsa mungkin ya, rekan data yang mengalami sembelit. Jadi BAB-nya nggak normal, bisa 3 kali dalam seminggu, dan fesesnya juga ya kurang baik, berwarna kecoklatan pekat, kehitam-hitaman. Itu di mana menandakan kondisi sistem pencernaan kita kurang baik ya. Nah, kondisi tersebut umumnya disebabkan karena kecerobohan dalam menerima asupan yang dikonsumsi. Jadi berhubungan dengan pola makan juga.
dan makanan yang kita makan ya setiap harinya. Jadi contohnya saat merayakan Idul Fitri nih, tadi sampaikan Pak Himawan. Jadi makanan tersedia di meja makan itu kebanyakan adalah makanan yang rendah serat, ya. Contohnya seperti olahan daging yang tidak dibarengi dengan makanan berserat. Ya, olahraga juga kurang, ya. Kemudian minum air putihnya juga ini tidak mencukupi ya. Jadi ketidakseimbangan flora usus atau jumlah bakteri di dalam usus dapat dijadikan penyebab mengapa kita kesulitan buang air besar. Ya, karena jumlah bakteri jahatnya itu lebih dominan di dalam usus kita. Itu salah satu yang menyebabkan kondisi sistem pencernaan kita itu kurang baik. Seperti itu, Pak Ardi. Artinya bakteri LCS yang memang terkandung dalam Yakult ini bisa mencegah dan juga mengobati terkait dengan sembelit yang memang seringkali dirasakan akibat memakan makanan yang sembarangan gitu ya, Pak Kamaludin. Ya. Nah, ya, begini Pak Ardi. Ya, saya tambah sedikit. Jadi untuk Yakult ini memang kita asumsinya bukan obat ya, tapi lebih ke untuk pencegahannya. Ya. Itu Pak Ardi. Ya. Nah, terkait dengan bakteri Lactobacillus cassis sendiri LCS, mungkin Pak Kamaludin bisa menjelaskan Pak berkaitan dengan hal itu. Ya. Bakteri Lactobacillus cassis ini adalah bakteri unggul, ya, salah satu bakteri unggul yang terdapat di Yakult. Jadi jumlahnya itu 6,5 miliar di dalam setiap botolnya. Ya, jadi ini adalah bakteri baik. Jadi kalau konsumsi Yakult, artinya kita otomatis ya, secara otomatis menambah jumlah bakteri baik sebanyak 6,5 miliar di dalam usus kita, yang dimana peranannya tadi adalah menekan pertumbuhan bakteri-bakteri jahat di dalam usus kita. Jadi harapannya kita dengan mengkonsumsi Yakult, jumlah flora usus ya di dalam tubuh kita itu seimbang, sehingga dapat menjaga kondisi kesehatan kita. Ya, artinya begini Pak Ardi, kalau lebih dominan bakteri jahat di dalam usus kita, kecenderungannya kita adalah kurang sehat ya. Jadi kalau kita sedang demam, sedang kurang enak badan, itu artinya indikasinya bakteri-bakteri yang merugikan itu lebih banyak di dalam usus kita, dalam pencernaan kita. Nah, artinya kalau kita sehat, itu artinya juga kondisi bakteri-bakteri jahatnya itu cenderung lebih banyak di dalam usus kita. Jadi peranan L-casein itu tadi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti itu ya, Bang Ardi. Baik. Selain mencegah berbagai macam penyakit, bakteri Lactobacillus cassis juga bisa menjaga kekebalan tubuh ya apabila memang dikonsumsi oleh kita setiap hari. Terkait dengan efek samping, tadi Pak Kamaludin juga menyebutkan kalau ini bukan obat begitu ya. Ini adalah minuman kesehatan yang memang harus kita minum setiap hari. Pak Himawan mungkin bisa menjelaskan Pak, efek samping dari minum Yakult setiap hari itu ada tidak sih Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi. Rekan Dakta, tentunya efek samping yang kita dapatkan setelah minum Yakult ya, itu adalah kondisi kesehatan kita akan menjadi baik. Ya, karena dengan kita minum Yakult memasukkan bakteri baik ke dalam usus kita, nanti di dalam usus kita bisa menekan pertumbuhan bakteri yang jahat gitu ya, sehingga kondisi usus kita akan menjadi sehat. Ya. Tidak ada efek samping yang buruk kita konsumsi Yakult, karena Yakult ini adalah menggunakan bahan-bahan ya yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet, Pak. Gitu ya. Masa kadaluarsa Yakult itu hanya 40 hari sejak tanggal diproduksi, ya, karena memang tidak menggunakan pengawet, ya. Nah, tetapi bisa awet sampai 40 hari, ya. Itu karena proses produksinya higienis, ya, dan penyimpanan yang baik, ya, di suhu di suhu maksimal itu 10 derajat Celcius ya, di dalam pendingin begitu ya. Baik,
Jadi Baik. Yakult itu masa kadaluarsanya 40 hari dan juga ini untuk penyimpanannya agar tetap awet dan juga enak ini dalam suhu 10 derajat Celcius ya Pak Himawan ya. Ya, maksimal 10 derajat Celcius itu udah ini, jadi di dalam pendingin begitu Pak. Baik, Pak Himawan dan juga Pak Kamaludin, kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta yang mendengarkan perbincangan kami bersama dengan Pak Himawan dan juga Pak Kamaludin ini harus mendengarkan sampai selesai karena akan ada kuis ya. Pertanyaannya terkait dengan seputar perbincangan yang saat ini Anda tengah dengarkan. Nanti pertanyaannya akan saya umumkan di sesi berikutnya. Ada 5 orang pemenang. Jika jawabannya benar, akan juga mendapatkan hadiah yang menarik. Anda bisa menjawab melalui WhatsApp di 0815 11 107 107. Anda rekan Dakta juga yang saat ini tengah mendengarkan dan ingin bertanya mengenai produk Yakult, bisa Anda sampaikan pertanyaannya melalui telepon di 881 6363. Dakta Radio, bijak dan cerdas.
tadi juga saya sempat menjanjikan ya untuk memberikan pertanyaan bagi Anda rekan data yang mendengarkan talk show bersama Yakul, akan ada 5 orang pemenang yang beruntung jika benar dalam menjawab pertanyaan. Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui teks WhatsApp di 0815 11 107 107. Nah, untuk pertanyaannya adalah berapa jumlah bakteri baik ACS yang terkandung dalam setiap botol Yakult, dan juga bagaimana cara menyimpan Yakult agar tetap segar dan aman. Kalau mendengarkan dari awal ini pasti tahu jawabannya. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0815 11 107 107 dengan format ketik nama, spasi tempat tinggal, spasi jawaban Anda. Kita masih berbincang mengenai produk Yakult bersama dengan pimpinan Direct Sales Cabang Bekasi, Pak Kamaludin, dan juga pimpinan Yakult Lady Cabang Bekasi 3, Pak Himawan. Tadi kan juga disebutkan bahwa memang ini produk Yakult ini ada sebanyak 7 juta ini di Nusantara, dipasarkan di seluruh Indonesia dan juga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Ini juga tentunya menjadi peluang usaha ya bagi masyarakat untuk berjualan. Yang punya toko juga bisa berjualan Yakult ataupun juga dengan menggunakan direct selling seperti Ibu Lady Yakult begitu ya. Mungkin Pak Himawan seperti apa Pak? Apabila pendengar Radio Dakta masyarakat ingin menjual produk dari Yakult itu. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Terima kasih atas antusiasnya ya. Produk Yakult ini memang dipasarkan dengan menggunakan 2 sistem pemasaran. Ya. Yang pertama dipasarkan dengan menggunakan sistem direct sales, ya. Yang kedua adalah dengan sistem Yakult Lady. Nah, kebetulan saya sebagai pimpinan cabang untuk departemen Yakult Lady, gitu ya. Jadi kalau kami sistem Yakult Lady ini adalah sistem penjualan dengan menggunakan tenaga kerja, ya, seorang ibu-ibu rumah tangga yang nantinya kita sebut sebagai Yakult Lady, begitu. Nah, Ibu Yakult Lady ini kita rekrut dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dengan usia 20 tahun, ya, maksimal 40 tahun. Pendidikan minimal SMP, gitu ya. Kalau seandainya mempunyai anak, ya anaknya sudah bisa ditinggal, kira-kira usia 2 tahun begitu ya. Nah, nanti bisa datang langsung gitu ya ke namanya kita ada center TKU begitu ya. TKU. Jadi center kita sudah tersebar di seluruh Bekasi Raya gitu ya. Ada cabang Bekasi 1, ada cabang Bekasi 2, ada cabang Bekasi 3. Nah, kalau di cabang Bekasi 1 itu di nomor telepon 021 824 00741. Alamatnya di Jalan Pramuka nomor 87 ya, Kelurahan Sepanjang Jaya. Ya, terus yang di cabang Bekasi 2 itu ada di nomor telepon 021 826 91247. Ini alamatnya di Jalan Kusuma Utara, Blok 8 nomor 38. Ya, ini di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Kalau di Bekasi 3, cabang Bekasi 3 di nomor 021 221 66 128. Ini alamatnya di Komplek Perumahan Harapan Baru Regensi, Jalan Lantana D1 nomor 8, begitu. Jadi bisa datang langsung ya dengan membawa dokumen fotokopi KTP dan fotokopi KK. Nah, prosesnya nanti kita langsung di sana. Jadi di TKU itu ada namanya formulir aplikasi lamaran menjadi Yakult Lady begitu. Ya. Pak Andi. Jadi tidak ada syarat khusus ya Pak Himawan ya untuk bisa menjadi Yakult Lady ini, tinggal langsung datang saja ya ke beberapa tinggal langsung saja. Tinggal langsung datang, tidak ada bawa lamaran, jadi bawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Nanti untuk aplikasi lamaran sudah disiapkan di sana. Dan ini free, tidak membayar apapun, jadi tidak membayar. Baik. Kalau sejauh ini
ada berapa Pak Yakult Lady di wilayah Bekasi, dan juga mungkin pembagiannya seperti apa ini? Karena memang kan banyak sekali ya Yakult Lady yang memang menjadi direct selling untuk produk-produk Yakult ini. Oke, baik. Kalau jumlah Yakult Lady yang sekarang ada di Bekasi, ya, di Bekasi Raya itu kita sekarang ada 367. 367 Yakult Lady. Ya. Ya, di Bekasi Raya, ya, di Bekasi Kota dan Bekasi Kabupaten begitu ya, Mas ya. Gitu. Ini meliputi kota dan kabupaten ya Pak Himawan ya? Ya, jadi memang kita kalau sistem Yakult Lady ini untuk agen kita Yakult Lady ini kita tugaskan di wilayah atau di area gitu ya. Ya. Setiap satu area ini mempunyai satu petugas Yakult Lady ini begitu. Ya, setiap kecamatan bisa 1 orang, 2 orang begitu ya, Pak? Kemungkinan bisa lebih, karena populasi penduduk di Bekasi sekarang sudah padat ya. Mungkin satu kelurahan itu bisa ada 2 atau 4 ya, 4 agen kita gitu. Betul, betul. Baik. Ke Pak Kamaludin ini, terkait dengan informasi mengenai produk Yakult. Berbagai macam informasi juga dihadirkan kepada masyarakat berkaitan dengan produk-produk Yakult yang memang sudah menjadi minuman kesehatan ya, untuk kesehatan tubuh bagi masyarakat. Mungkin untuk media sosialnya bisa disebutkan Pak Kamaludin, biar masyarakat ini bisa melihat informasi-informasi apa saja yang ada di produk-produk Yakult. Mohon maaf Pak Ardi, untuk pendengar yang ingin menjual Yakult, produk Yakult tadi mungkin bisa dijelaskan Pak Kamal ya? Ya. Jangan mungkin Pak sekali. Baik, terima kasih Pak Ardi. Ya, jadi memang sistem pemasaran Yakult ini ada 2 sistem ya. Yang satu Yakult Lady yang iniin sama Pak Himawan, ya. Kemudian ada sistem direct sales yang diantar melalui mobil berpendingin khusus. Ya, jadi mungkin rekan Dakta ada yang belum menjual Yakult, punya warung atau punya toko ya, ingin menjual Yakult, tapi belum tahu caranya bagaimana, seperti apa gitu ya. Jadi tim kita setiap harinya itu ada yang di lapangan, mungkin di sekitar area tempat tinggal rekan Dakta ya, silahkan saja bisa bertemu langsung mungkin ya, saat ketemu berbincang, memberi informasi untuk kondisi tokonya di area mana seperti itu. Atau boleh juga ya datang langsung ke kantor kita. Untuk di cabang Bekasi ada di Jalan Pramuka nomor 87, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi Timur. Di nomor telepon 021 824 15114. Faxnya 021 824 15113. Ya. Tentunya syarat untuk bisa menjual Yakult itu ada pendingin ya. Ada pendingin di warung atau di tokonya. Tapi kalaupun tidak ada, dari kita itu ada pendingin yang bisa kita pinjamkan, syaratnya ada bisa dimasuki oleh armada kita, ya. Kemudian ada listrik yang memadai. Yeah. Itu sih syaratnya. Kalau untuk menghubungi di media sosial kita, ada di Facebook Yakult Indonesia, ada di Twitter @yakultindonesia, ada di mana lagi ya, Yakult_Indonesia, ada di Yakult Indonesia, jadi ada di www.yakult.co.id. Jadi itu media sosial Yakult, Pak Ardi. Baik, ini bisa menghubungi berbagai media sosial yang memang sudah dibuka ini untuk masyarakat yang ingin melihat ataupun juga mengetahui produk-produk dari Yakult, dan juga menjual produk Yakult ini di toko ataupun juga bisa di rumah, tidak Pak Kamaludin? Kalau misalnya ada ibu-ibu begitu ya, ingin menjual ke tetangganya, menjadi sales dari PT Yakult itu di rumah begitu, bisa tidak Pak? Kalau di rumah, gimana maksudnya Pak Ardi? Artinya memang
penjualannya dilakukan di rumah begitu. Nanti akan ditawarkan ke tetangganya dan juga sebagainya. Minimal berapa pembelian sih Pak kalau untuk menjadi seller Yakult itu Pak? Oh, kalau Yakult memang tidak ada batasan pembeliannya, ya. Tapi untuk yang kita yang sesuai dengan sistem pemasaran tadi, tapi kalau memang ada rumah yang memang punya potensi menjual ya boleh-boleh aja. Tentunya kalau sistem kita itu ada kontrol kualitas produk, ya. Jadi sistem kunjungannya itu kita lakukan 1 minggu sekali. Ya. Jadi kita selain untuk untuk transaksi, mungkin kita lebih ke kualitas produknya, karena kita yang menjamin kondisi penyimpanannya, kemudian ketersediaan Yakult untuk kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Ya, karena Yakult ini secara penyimpanan wajib dingin. Suhu terbaiknya antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang optimum. Ya, seperti itu Pak Ardi. Baik. Jadi memang harus punya toko dulu ya, Pak Kamaludin ya. Punya toko, kemudian jika nanti kalau misalnya tidak punya pendingin, ini bisa dipinjamkan oleh PT Yakult ya, Pak Kamaludin ya? Iya. Baik. Nah, berkaitan dengan fungsi dan juga manfaat dari produk Yakult, tadi juga disebutkan kalau memang ini sangat bermanfaat sekali jika dikonsumsi setiap hari begitu. Kalau untuk mengkonsumsinya, mungkin Pak Himawan bisa menjelaskan Pak, berapa botol kalau setiap hari ini meminum Yakult ini Pak? Baik, terima kasih Pak Ardi. Ya. Yakult ini adalah minuman kesehatan untuk seluruh keluarga. Jadi mulai dari anak kecil yang sudah mendapatkan makanan tambahan, ya kira-kira usia 3 sampai 6 bulan gitu ya, sudah bisa diberikan Yakult. Gitu. Nah untuk konsumsinya, ya Yakult ini kita sarankan dikonsumsi rutin, ya setiap hari, ya minimal 1 botol Yakult, gitu ya. Karena apa? Kita makan setiap hari, ya tanpa kita sadari bakteri jahat juga masuk bersama-sama ke dalam usus kita, sehingga dengan bakteri L-Casein yang terdapat dari Yakult tadi bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam usus kita, gitu ya. Terus berikutnya, karena Yakult ini merupakan produk yang berkualitas, ya, tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan pewarna. Jadi kondisinya kita aman untuk dikonsumsi setiap hari, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah karena kita butuh bakteri baik dalam usus kita begitu. Gitu. Jadi kita sarankan minum Yakult ini setiap hari minimal 1 botol. Yang penting rutin, bukan banyaknya. Gitu ya. 1 botol saja cukup untuk menjaga kesehatan. Minimal 1 botol juga bisa dikonsumsi oleh anak-anak ya. Jadi tidak ada takarannya juga ya Pak? Ya, tidak ada ukurannya. Jadi memang kita sarankan 1 botol saja, tetapi kalau misalkan memang mau lebih ya silahkan. Tetapi jangan banyak, jangan terlalu banyak. Ada ini tidak Pak? Apa namanya saran untuk minum Yakult? Apakah siang hari, sore hari, ataupun malam hari Pak? Oke, baik. Jadi kalau minum Yakult ini bisa diminum kapan saja. Oh ya. Ya. Jadi tetapi intinya gini, kita sarankan sebaiknya pada saat minum Yakult itu setelah makan. Ya. Karena bakteri baik L-Casein nanti bisa mengaktifkan pergerakan usus, ya, sehingga penyerapan gizi makanan yang kita makan setiap hari itu menjadi lebih maksimal. Jadi caranya itu setelah makan. Tetapi Yakult boleh diminum kapan saja. Pada saat makan ataupun sudah makan. Minimal sehari ya Pak ya? Iya, minimal 1 botol 1 hari. Baik. Kita juga ada beberapa pertanyaan ini Pak Himawan dan juga Pak Kamaludin dari pendengar kita di 081511107107 yang sudah mengirimkan pertanyaan
melalui WhatsApp. Ada Pak Hendar di Tambun. Bolehkah saya minum Yakult saat diare? Mungkin bisa disampaikan ini. Mungkin Pak Kamaludin ataupun Pak Himawan bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Ardi, terima kasih Pak siapa tadi pertanyaannya dari Tambun ya, Pak Hendra. Ya. Ya. Jadi pada saat diare itu artinya kondisi sistem pencernaan kita sedang terganggu. Jadi di sini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi Yakult. Ya, karena salah satu manfaatnya dapat memperbaiki sistem pencernaan dan ini baik untuk penderita diare. Baik. Begitu Pak Ardi. Jadi kalau misalnya sakit diare memang dianjurkan untuk minum Yakult karena memang bakteri baiknya ini ya Pak ya yang memang bisa menghambat penyakit-penyakit itu ya Pak ya. Untuk sembelit Iya. sebagainya. Baik. Kalau untuk penderita diabetes, Yakult kan manis begitu ya. Apakah memang ini cocok untuk penderita diabetes, Pak Kamaludin? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardi ya. Begitu juga dengan untuk kondisi penderita diabetes ya. Yakult ini boleh diminum oleh penderita diabetes karena kadar gula ya di dalam satu botol Yakult itu hanya 10 gram ya. Jadi aman. Kita bisa ibaratkan 10 gram itu dengan satu buah apel gitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya diabetes sudah parah gitu ya, nah untuk lebih baiknya disarankan konsultasi dulu dengan dokter apakah diperbolehkan atau tidak. Itu Pak Ardi, terima kasih Pak Ardi. Baik. Jadi memang ini hanya 10% ya gula di dalam kemasan Yakult ya, ini juga tidak Ya, untuk ukuran Yakult yang satu botol 65 ml itu kadar kandungan gulanya hanya 10 gram, 10 gram bukan 10%. Jadi 10 gram. Baik, ini juga cocok sekali nih untuk Anda rekan-rekan yang punya penyakit diabetes, kemudian juga mau mengkonsumsi Yakult juga bisa minum Yakult gitu ya tanpa takut diabetes Anda juga akan kambuh begitu ya. Berkaitan dengan produk Yakult yang memang juga seringkali dikonsumsi oleh masyarakat, ini bisa membuat gemuk atau tidak, Pak? Karena kan memang ada gulanya itu, Pak. Silakan. Jadi tadi untuk kondisi kadar gula hanya 10 gram saja, gitu ya. Untuk aktivitas ringan sebenarnya sudah terpakai ya untuk aktivitas ringan, gitu ya. Jadi yang membuat gemuk itu kemungkinan adalah nafsu makannya nantinya gitu ya. Tetapi ya jangan khawatir kalau seandainya memang kita mempunyai pola pikir bahwasanya kita ingin tidak makan banyak ya nggak masalah gitu ya. Jadi kalau ini tidak bikin gemuk. Untuk minum Yakult saja tidak bikin gemuk. Yang bikin gemuk adalah nafsu makannya. Ya makanya karbohidratnya, mungkin nasinya gitu ya. Gitu. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi memang salah satu manfaat Yakult tadi kan memperbaiki sistem pencernaan. Jadi kalau kita minum Yakult, rutin minum Yakult, penyerapan gizi dari sari-sari makanan itu kan gizinya diserap dengan baik. Otomatis kalau kita makan porsinya gede gitu kan, sari makannya diserap dengan baik ya ini ya bisa ini, tapi pada dasarnya memang minum Yakult ini tidak membuat bikin gemuk dan tidak juga buat bikin jadi kurus gitu, Pak Ardi. Iya, baik. Itu ya, rekan data Anda yang ingin mengkonsumsi Yakult tidak perlu takut ini untuk istirahat gemuk atau tidak terkena diabetes, karena memang kandungan gulanya hanya 10% dan juga terkandung bakteri baik yang 10 gram, Pak Andi. Maaf, 10 gram. Ya, baik. Dikoreksi oleh Pak Himawan ini 10 gram. Jadi bagi Anda rekan-rekan yang ingin meminum Yakult juga tidak perlu takut. Nah, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Yakult ini ya, di masa pandemi ataupun juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Mungkin Pak Kamaludin bisa menjelaskan, Pak, kegiatan-kegiatan apa saja yang memang sudah dilakukan oleh Yakult dalam rangka meningkatkan kesehatan ataupun juga partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
Baik, terima kasih Pak Ardi. Jadi di masa pandemi ini ya, di mana kita sangat butuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya. Ya, jadi di sini ada peranan dari kita, Yakul, peran serta kita ke masyarakat. Ya, kita ada pemberian Yakul ke tenaga kesehatan ya. Apalagi saat-saat pandemi, saat-saat COVID kemarin kita berpartisipasi ya, ikut membantu mensuplai ya minuman produk Yakul ke tenaga nakes, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di penanganan COVID kemarin. Dan sampai sekarang juga ini masih tetap berlangsung ya. Seperti itu. Dan kita juga tetap ya mempropagandakan atau menyampaikan nilai ilmiah kepada lebih banyak orang setiap harinya. Ya, itu seperti itu Pak Ardi. Berbagai macam kegiatan juga kemarin juga dilakukan ya Pak ya, seperti halnya lakukan sosialisasi mengenai kanker payudara juga ya informasinya. Iya benar. Baik. Kita melakukan juga ke kanker pencegahan ya, pencegahan dini kanker payudara. Itu kita juga ada di komunitas Lopting ya. Iya. Baik. Itu Pak Ardi. Yakul ini usianya sudah 30 tahun. Mungkin ke depan bagaimana sebetulnya Yakul sendiri berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan juga ini memperbaiki kualitas Yakul, Pak Kamaludin. Ya. Di sini kita Yakul yang pertama ya kualitasnya ya. Masyarakat ketahui juga bahwasanya Yakul ini adalah minuman berkualitas internasional dari Jepang. Jadi mengkonsumsi Yakul jangan khawatir karena Yakul ini dibuat secara higienis di pabrik yang bertaraf internasional juga, kemudian tanpa bahan pengawet dan tanpa bahan perasa pewarna. Artinya kalau kita mengkonsumsi Yakul berarti kita sudah meminum produk yang berkualitas internasional yang manfaatnya sudah kita sampaikan tadi di awal ya, cukup baik untuk dapat meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh kita. Mungkin itu Pak Ardi. Baik, mungkin juga disebutkan lagi Pak, diinformasikan juga bagi masyarakat yang memang ingin menjadi seller Yakul, kemudian juga menjadi ibu Yakul ataupun lady Yakul, mungkin Pak Himawan bisa disebutkan kembali agar masyarakat dan juga pendengar Radio Dakta ini yang berminat ini bisa langsung mengetahui informasinya. Oke, baik, terima kasih Pak Ardi ya. Oke, saya informasikan kembali ya. Terima kasih atas antusiasnya rekan Dakta dan para pendengar. Pertama mengenai kondisi kalau seandainya ada yang berminat ya menjadi agen resmi Yakul ya, disebut sebagai Yakul Lady gitu ya. Syaratnya adalah usianya 20 tahun maksimal 40 tahun, pendidikan minimal SMP, anak yang paling kecil minimal 2 tahun ya. Itu saja, nanti bisa datang langsung ya dengan membawa fotokopi KTP ya, fotokopi kartu keluarga. Ya ke tadi nomor telepon yang pertama adalah di 021 824000741 ya. Terus yang kedua adalah di nomor telepon 021 8269147. Yang ketiga adalah di 021 221 66128 ya. Bisa menghubungi dulu ya, baru nanti mendapatkan informasi gitu ya. Baik, ini juga tadi disebutkan bahwasanya kalau misalnya Anda rekan-rekan ingin berminat ataupun juga menjual produk-produk dari Yakul ini bisa menghubungi yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Himawan, dan juga Anda bisa dapatkan informasi mengenai produk Yakul ini di media sosial, Instagram Yakul_Indonesia, kemudian juga fanpage Facebook Yakul Indonesia, Twitter @Yakul_Indonesia, dan juga ini ada layanan bebas pulsa juga ya Pak Himawan dan juga Pak Kamaludin di 0801925858. Jadi Anda bisa langsung menghubungi ke nomor telepon tersebut ya. Iya. Baik. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan dan juga masyarakat Indonesia berkaitan dengan produk Yakul ini, Pak Kamaludin dan juga Pak Himawan. Baik, terima kasih Pak Ardi, terima kasih untuk pemirsa, pendengar setia, rekan Dakta.
Jadi selalu menjaga kesehatan kita ya dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian kita harus bisa mencukupi kebutuhan air putih hariannya. Jangan lupa rutin juga berolahraga dan istirahat cukup setiap hari. Jadi dari saya, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Baik, Pak Himawan silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi rekan Dakta semuanya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kamal, jaga selalu kesehatan Anda dengan berbanyak konsumsi sayur dan buah yang cukup ya, dan kebutuhan air putih harian. Rutin berolahraga, istirahat cukup sehat setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Bisa follow ke media sosial Yakult. Yang pertama di Instagram Yakult_Indonesia, fanpage atau Facebook itu di Yakult Indonesia, Twitter di @yakultindonesia ya, atau informasi bebas pulsa di 080019255858. Begitu Pak Ardi, terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Baik, Pak Kamaludin dan juga Pak Himawan, tidak terasa waktu kita sudah habis ya berbincang 1 jam ini mengenai produk-produk Yakult yang memang sangat bermanfaat untuk masyarakat, mengandung berbagai macam zat dan juga ini produk yang cukup baik, ada berbagai macam zat dan juga bakteri baik LCS yang memang aman dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Dakta. Terima kasih Pak, sehat-sehat. Nanti kita juga akan bertemu kembali di lain kesempatan ya Pak Kamaludin dan juga Pak Himawan. Ya, terima kasih Pak Ardi, terima kasih rekan Dakta. Terima kasih Pak Ardi, terima kasih rekan Dakta. Terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, jadikan hidupmu hidup. Makasih. Pak, makasih ya Pak. Ya, makasih izin lip ya Pak Ardi, terima kasih banyak. Pak Ardi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Himawan, Pak Kamaludin Salif ya Pak. Assalamualaikum. Ya, makasih. Mari.